dari Kalimantan, nun jauh di sana, Balikpapan 1973, berdirilah Hidayatullah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah. Di mana orang paling takut? Di Hidayatullah. Mana buktinya orang Hidayatullah paling takut sama Allah? Laki-laki, perempuan dipasang tembok Berlin di antara kita. Datang para ulama pewaris para nabi menyampaikan dakwah Islam. Kalau bupati meninggal, sudah siap penggantinya tegak. Kalau anggota legislatif meninggal, akan ada pengganti tenggat masa. Tapi ketika ulama meninggal, Buya Hamka meninggal, sampai hari ini tak tergantikan. Di mana penggantinya? Digodok, digembleng, dibesarkan. Inilah dia pesantren Hidayatullah. Makanya kalau tidak ada nama, kekal abadi, tak pernah mati. Nih, tadi sholat subuh berjamaah qabliyah. Sampai saya jam 4 malam tadi. Dari Rokan Hulu ke Pekanbaru sampai kemari jam 4. Sangka orang sudah sholat subuh kita terlambat. Tidak Ustaz. Kenapa ada orang sholat? Mereka tahajud berjamaah malam tadi, bermunajat kepada Allah. Waktu saya sedang berada di pesantren Hidayatullah Ummul Qura Balikpapan, pusatnya. Kalau kita melihat Ummul Qura dari mulai Banda Aceh sampai ke Papua, maka saya sedang berada di pusatnya. Ratusan cabang, ini semua menjadi keberkahan bagi negeri ini. Maka generasi bangsa ke depan Islami, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satu kontribusi dari Hidayatullah. Manusia akan mati, hilang, binasa. Yang kekal abadi hanyalah tanah-tanah wakaf yang kita serahkan untuk lembaga, di antaranya Hidayatullah, wakaf, zakat, infak, sedekah, anak yatim yang kita sekolahkan, kader-kader yang terus kita didik. Mudah-mudahan amal Hidayatullah ini menjadi amal jariah yang kita mengalir untuk para pendahulu. Maju terus maju, pandu Hidayatullah. Datang dulu ke bapaknya, ke ibunya, baru ke anaknya. Silaturahim saya dengan Hidayatullah ini justru terbalik. Cucunya dulu saya datang. Saya datang dari yang di bawah Dumai. Lalu kemudian saya datang Surabaya. Lalu Surabaya saya tablik akbar pengajian. Lalu kemudian ketika terjadi nauzubillah musibah tsunami di Palu, tsunami datang hancur. Itu yang datang baru yang perempuan tsunami, belum yang laki-laki Sumanto. Hancur Palu. Maka saya 2 hari datang ke Palu. Yang memfasilitasi saya menyambut di airport, yang membawa ke tempat-tempat kantong-kantong banyak musibah, yang menunjukkan likuifaksi, yang menunjukkan itu semua kepada saya di Palu adalah keluarga besar Hidayatullah. Yang membawa saya ke Palu itu Hidayatullah. Saya sudah silaturahim yang di Dumai, yang di Pekanbaru selalu, yang di Surabaya sudah, yang di Palu sudah. Berdoa di belakang kelasnya yang 2 lantai, turun dari 1 lantai, masuk ke dalam ke tepi pantai. Tapi puncak silaturahimnya baru hari ini. Abdul Somad bermimpi akan lahir anak-anak muda yang melahirkan video-video, film-film pendek, konten-konten, motivasi-motivasi yang baik-baik di internet. Kalau dulu generasi awal pernah melahirkan majalah Hidayatullah, maka ke depan akan lahir pula audio visual, video-video di YouTube, di internet yang baik-baik dari anak-anak muda Hidayatullah. Tak terlalu berat buat video itu, simple aja. Ambil video, pergi ke kolam-kolam, letakkan di pakai tiang. Kalau nggak sanggup beli tiang, ambil bambu, ikat pakai karet, dan tusukkan di pinggir kolam. Hidupkan. Saudara, hidup ini singkat. Celupkan tanganmu ke dalam kolam, air kolam. Tariklah ke atas. Jangan khawatir, nanti saya lihat. Yang setetes, inilah dunia. Sedangkan kolam ini, inilah akhirat. Maka kalau kau dapat
jangan terlampau senang karena yang kau dapat hanya tetes. Kalau tidak dapat, jangan stres, jangan depresi, jangan gila, jangan mati sebelah. Karena yang tidak dapat pun hanya tetes. Jangan lupa like and share. Hidayatullah dulu sudah datang 46 tahun yang lalu dengan caranya, cara masa lalu, buat pesantren, buat majalah. Tapi untuk sekarang internet harus dikuasai oleh generasi muda Hidayatullah, insyaallah. Amin. Poin yang keempat, ketika saya sampai di Hidayatullah Surabaya, saya diperlihatkan rumah makan. Rumah makan ini ternyata salah satu pemasukan dari Hidayatullah, yaitu rumah makan yang produknya itu ayamnya dijamin dipotong secara syar'i. Jadi Hidayatullah punya pemasukan dari, ditunjukkan pula kepada saya, Ustaz Somad, mari kita tinjau supermarket Hidayatullah. Barulah saya paham mengapa Hidayatullah itu independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena dia punya ekonomi yang mapan. Supermarket punya, rumah makan punya, jadi uang umat Islam tidak keluar kemana-mana. Mungkin ke depan akan ada kolam ikan Hidayatullah. Sudah ada Pak Ustaz, ternak ayam Hidayatullah, ternak lele Hidayatullah, ternak puyuh Hidayatullah. Ini sehingga ketika dia mau makan, makan ayam, ayamnya Hidayatullah. Mau makan telur ayam Hidayatullah. Mau minum madu, madu Hidayatullah. Mau minum air putih Hidayatullah. Sekarang air putihnya masih kosong. Ada. Mestinya ke depan air putih Hidayatullah, distributor cabang 400 kabupaten se-Indonesia. 17. Maju terus maju. Kini Hidayatullah telah menyebar ke 34 provinsi dan lebih dari 600 pondok pesantren di seluruh Indonesia.